Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya, Johan Kurniawan. Kali ini kita membahas tentang materi memuliakan hak anak. Ya, kita akan coba masuk ke materi. Mengapa kita perlu mengenali hak anak? Ya. Kenapa ya? Ya. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Agar pendidik mampu menentukan atau menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tersebut, sangat penting untuk mengenali apa saja hak anak yang harus dipenuhi. Saat ini kita akan mempelajari tentang hak anak berdasarkan Konvensi PBB dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak atau KHA PBB berdasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, non-diskriminasi. Pasal 2 ayat 1 KHA, negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan pada setiap anak tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tuanya atau wali yang sah. Pasal 2 ayat 2 dijelaskan tentang jaminan perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi secara rinci. Dijelaskan sebagai berikut. Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapatan yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wali yang sah atau anggota keluarganya. 2. Kepentingan terbaik. Pasal 3 ayat 1 ya, Konvensi Hak Anak KHA, dalam semua tindakan maka kepentingan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Konvensi Hak Anak masih ya, berdasarkan 4 tadi. Nomor 3, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 6 ayat 1 ya, negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak melekat atas kehidupan. Pasal 6 ayat 2, negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Sedangkan yang keempat, penghargaan terhadap pandangan anak. Pasal 12 ayat 1, negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk mengatakan pandangan-pandangan secara bebas, dan semua hal yang mempengaruhi anak dan penanganan tersebut akan dihargai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Hak anak diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954 dan baru pada tahun 1989 disahkan sebagai Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tanggal 28 Agustus 1990 pun mengakui hak-hak anak tersebut. Berikut ini adalah 10 hak anak menurut Konvensi Hak Anak PBB. Yang pertama adalah hak untuk beriman. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan.
Yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan. Yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Yang kesepuluh, hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Ya, hak anak menurut konvensi hak anak PBB. Yang pertama, hak untuk bermain. Tiap anak berhak bertemu anak lain, bergabung atau membentuk kelompok sepanjang hal ini tidak menghalangi orang lain melaksanakan haknya. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Tiap anak berhak mengakses informasi dan materi lainnya dari beragam sumber informasi ini hendaklah berupa informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami anak. Pendidikan anak akan diarahkan pada A. Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya. B. Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB. C. Pengembangan sikap menghormati orang tua anak, kepribadian, budayanya, bahasa dan lain-lain, dan nilai-nilai nasional negara di mana anak tinggal dan negara di mana anak mungkin berasal dan peradaban yang membedakan dari peradabannya. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan di antara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama, dan orang-orang pribumi. E. Pengembangan sikap menghormati lingkungan alam. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Tiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Tiap anak berhak dilindungi dari konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya. Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Tiap anak berhak dilindungi dari akses penculikan, dijual atau diambil untuk dibawa ke negara lain dengan tujuan eksploitasi. Berikutnya, tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya. Berikutnya, tiap anak yang melanggar hukum atau dituduh melanggar hukum tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai anak. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa. Anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup. 4. Hak untuk mendapatkan nama, ya, atau identitas. Yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Tiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari diri dan status kewarganegaraan. Menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah. Hak untuk mendapatkan makanan, ini yang keenam ya. Setiap anak berhak atas taraf hidup layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Nomor 7, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Tiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak perlu punya akses pada informasi kesehatan. 8. Hak untuk mendapatkan rekreasi.
Tiap anak berhak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia anak yang bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni. 9. Hak untuk mendapatkan kesamaan. Setiap anak berhak menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan penanganan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Hak untuk memiliki peran dan dalam pembangunan, itu hak yang ke-10 ya. Tiap anak berhak menyatakan pendapat yang mencakup kebebasan untuk mengusahakan, menerima dan memberikan segala macam informasi dan gagasan terlepas dari perbatasan wilayah, baik secara lisan, tertulis atau dalam cetaka, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan. Perlu diingat, setiap anak adalah unik, tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Apa yang dikenali dari anak pun juga beragam, tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan sesuatu yang sifatnya non-kognitif, sosial, emosional, seperti perasaan, kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain-lain. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran intelektual, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sumber Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, ya.